Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Anti Arjanti bisa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda. Di mana kalau bukan di Ngobras Ngobrol Santai yang akan tayang di hadapan Anda selama 1 jam ke depan pemirsa. Ya pemirsa, kita akan membahas sebuah topik yang luar biasa tentang adanya peran Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia dalam menjaga keragaman dan kearifan lokal pemirsa. Banyak sekali kelompok-kelompok kesepuhan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu mereka memerlukan satu wadah yang bisa menjadi jembatan komunikasi pemirsa. Nah, adanya MLKI yang barangkali menjadi salah satu yang bisa menjembatani hal-hal tersebut pemirsa. Dan kali ini kita telah kedatangan tamu spesial. Di sebelah kiri saya pemirsa, saya bersama dengan Pak Tommy Wibowo selaku Ketua Presidium MLKI Kota Batu. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak? Baik. Oke, ini mau dagel ya Pak hari ini ya? Baik. Pak Tommy ini saya nggak nyangka ya, ternyata Pak Tommy ini adalah Ketua MLKI Kota Batu ya. Iya. Luar biasa. Ya ini pemirsa pasti nggak asing ya dengan beliau ya ini. Oke Pak Tommy, kita akan membahas tentang peran MLKI Pak dalam menjaga keragaman dan kearifan lokal ya Pak Tommy ya. Nah Pak Tommy, kita ngomong-ngomong tentang MLKI. Ya. Apa sih itu sebetulnya? MLKI adalah salah satu wadah tunggal di mana MLKI ini meliputi dari seluruh penghayat yang ada di Indonesia. Ya. Dan kebetulan kami ada di Presidium MLKI Kota Batu. Di Batu itu ada sekitar 17 paguyuban penghayat. 17 paguyuban penghayat ini Ya. maksudnya yang seperti apa ya Pak Tommy ya? Dari paguyuban penghayat kepercayaan ini adalah salah satu yang menganut daripada ajaran leluhur. Oke. Tentang dari adat budaya tradisi, yang mana itu spiritual ritual, yang mana itu bisa disebut juga kapitayan, ajaran kapitayan. Berarti ini per paguyuban ini maksudnya juga mereka ajarannya kapitayan Ya, juga begitu? Iya. Jadi keluhuran tentang juga daripada budi pakarti, ajaran itu. Berarti Ajaran leluhur lah. 17 paguyuban ini juga pada intinya juga sama ya tentang ajaran leluhur begitu ya Pak Tommy ya? Cuman cara beribadah mereka masing-masing, tentang caranya mereka masing-masing. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah ini ya Pak ya, bagaimana sih ini Pak Tommy sejarah berdirinya MLKI dan apa sih latar belakang pembentukannya seperti apa Pak Tommy? Silakan. Kalau pembentukan MLKI, ya kita tidak ini ya sampai pusat ya. Tapi kalau sepengetahuan kami, MLKI dari pusat itu berawal daripada berkumpul daripada salah satu penghayat, berkumpul jadi satu, termasuk di situ di kongresnya itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan KMA itu, dan diikuti dari 750 penghayat dan adat budaya tradisi Di seluruh Indonesia? ya. Terus maka dari itu akhirnya ditetapkan di tanggal nun sewu kalau nggak salah ya, 26 September 2012 kalau nggak 2013, sehingga sampai terjadi munas lalu disahkan di Jogja. Nah setelah itu baru dari provinsi terus kabupaten kota, yaitu jadi tugas-tugas kami adalah salah satunya dari Dewan Musyawarah Daerah yang membawai dari seluruh paguyuban yang ada di Kota Batu. Oke, baik. Berarti ini kan perkiraan tadi untuk tanggal berdirinya 25-26 September 2012 atau 2013 Ya, begitu ya kira-kira. Nah, itu ketika itu di kota Jogja begitu. Di kota apa? Iya, Pengesahannya? setelah Munas itu kan ada di Jogja ini ya. Tapi berawal dari kongres itu. Iya. Itu.
setelah pada akhirnya ada pengesahan setelah Munas begitu. Lalu apa yang dilakukan MLKI ketika itu? Membentuk setiap daerah kah atau bagaimana? Membentuk setiap daerah. Karena untuk menampung daripada seluruh penghayat-penghayat yang ada di Indonesia, seluruh Nusantara, yang dibawahi dari Dewan Musyawarah Daerah, Dewan Musyawarah Wilayah. Jadi setiap daerah tugasnya antara lain yaitu kita mendata seluruh penghayat yang di kota, kabupaten ataupun provinsi masing-masing. Dan itu kita laporkan ke pemerintahan. Gitu. Oke, berarti ini sudah berkemenkumham begitu ya Pak? Sudah Menkumham. Ya istilahnya datanya secara legalitas sudah jelas semuanya. Oke. Berarti dari tahun 2013 akhirnya menuju tahun 2025 sekarang ini, berarti sudah banyak sekali nih Pak ya yang banyak dikerjakan, terutama yang di MLKI Batu. Ini apa sih Pak Tommy, seperti apa yang sudah dikerjakan? Selama ini kita sosialisasi terhadap seluruh paguyuban. Setelah itu hasil-hasil daripada seluruh paguyuban yang ada di Kota Batu kita melaporkan, paling sementara ini kita melaporkan ke Kasbang, Dinas Pariwisata, Kejaksaan, terus apa ya kemarin? Iya, Kejaksaan. Dari Kejaksaan karena kita ini dinaungi oleh Pakem. Pakem itu dari Kejaksaan Agung. Oke. Itu dari salah satu keagamaan masyarakat. Jadi Pakem itu disitulah saya sedikit ada yang lupa ya. Jadi ada, tapi di sini ada itu. Itu Pakem. Oke, berarti Pak ini kan sudah banyak aktivitas dan kegiatan yang dilakukan, diantaranya seperti sosialisasi begitu dari masing-masing paguyuban begitu. Berarti ini maksudnya kalau yang di Batu itu 17 paguyuban bersosialisasi begitu? Iya, terus kebetulan Dewan Musyawarah Daerah MLKI yang di Kota Batu setiap tahunnya kita ada saresehan. Saresehan itu yang diadakan oleh Dinas Kejaksaan Negeri Kota Batu bersama Dinas Pariwisata. Salah satunya ada sosialisasi tentang pembinaan hukum-hukum yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Terus tentang perundang-undangan yang sudah diputuskan oleh Majelis Konstitusi. Itu sudah ini semua. Oke, berarti kalau untuk masing-masing paguyuban ini berarti yang mereka sosialisasikan mestinya berbeda ya Pak Tommy ya? Sebetulnya sama. Kalau MLKI sosialisasi ke para penghayat itu sama. Seputar apa sih biasanya Pak Tommy? Ya kita penyampaian paguyuban sekarang tidak perlu merasa istilahnya takut atau gimana, dianggap organisasi yang sifatnya organisasi yang terlarang atau gimana, bahwa kayak paguyuban ajaran-ajaran leluhur Kapitayan itu kan itu salah satu kepercayaan penghayat yang dari dulu kan sudah ada itu. Nah itu istilahnya sekarang ini sudah terfasilitasi semuanya, tentang pendidikan, tentang perkawinan, tentang pemakaman, itu sampai istilahnya pekerjaan, bahwa orang-orang penghayat yang berKTP penghayat pun sudah bisa diterima oleh seluruh masyarakat dan jajaran kepemerintahan. Dan pemerintahan pun memfasilitasi tentang kenapa kami ngomong hak asasi tentang kependudukan. Karena kita bilang hak asasi itu setiap orang yang memegang dari ajaran leluhur, walaupun dari KTP Islam, itu semua kita kembalikan ke beliau masing-masing. Tapi yang jelas kita sendiri juga terima kasih kepada pemerintah, kejaksaan, yang intinya secara hukum dan perundang-undangan
dari pihak kejaksaan, dari kepemerintahan itu sudah memfasilitasi tentang itu. Oke, berarti sudah full Jadi support misalkan ya, ya Pak sudah. Tommy. Jadi catatan sipil pun dari kependudukan, andai kata kita mau merubah KTP itu ya kita matur nuwun sangat bahwa di Batu tidak ada kesulitan. Berarti betul dipermudah begitu ya Pak? Dipermudah di Batu. Kota Batu ini ya. Iya. Baik Pak Tommy, ini mau ada yang lewat, kita break sebentar ya. Iya. Tetap dalam program acara Ngobrol-Ngobrol Santai, usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai. Pemirsa, kita ada di sesi yang kedua dan saya masih bersama dengan Pak Tommy Wibowo, Ketua Presidium MLKI Kota Batu, pemirsa. Ya. Baik Pak Tommy, udah ngopi ya tadi ya? Udah ya? Oke, Pak Tommy, berarti kalau di Kota Batu ini betul-betul sangat dipermudah ya? Dipermudah, di Batu ini dipermudah sekali. Kita terima kasih dengan pemerintah di Kota Batu. Baik, Pak Tommy, kalau kita ngomong tentang tujuan sekarang ya, untuk tujuan utama dan fungsi dari MLKI sendiri ini apa sih Pak dalam konteks nasional ini Pak? Seperti apa? Tujuan dari MLKI salah satunya ya untuk tujuan dari itu adalah kita bisa harmonisasi dengan seluruh masyarakat Indonesia, terutama kita yang ada di Batu ya, kita bisa harmonisasi dengan masyarakat Kota Batu dengan berjalannya adat budaya tradisi, bahwa kita ajaran kita yang dari penghayat tidak akan jauh dengan budaya dan tradisi. Saya rasa itu pasti sudah, dan MLKI sendiri sudah mempunyai sesanti dari sananya pada waktu itu, mulai dari berdirinya sampai sekarang itu inti yang utama memayu hayuning bawono, sampai pusat pun sama semua. Intinya di situ. Jadi menjaga keseimbangan dan ketentraman di Indonesia lah, di Nusantara ini. Oke. Itu. Berarti untuk memayuning hayuning itu berarti juga berlaku di Batu juga? Berlaku. Dan seluruhnya? Dan begitu? seluruhnya. Kebetulan kemarin di Kota Batu, Majelis Luhur berjalan dengan budaya tradisi, salah satunya didukung oleh Dinas Pariwisata dan didukung oleh Kasepuan Wong Batu. Terus di sini juga ada Songgo Brojo, beserta seluruh penghayat yang ada di Batu untuk itu mengikuti acara ini. Baik, itu waktu acara apa waktu itu Pak? Kemarin kirap tumpeng Suro Ageng. Oke, Pak Batu yuk ketika masih momen suruhan ya? Iya, masih momen suruhan. Oke, ketika ada momen-momen seperti itu, bagaimana sih Pak ini tentunya para anggota MLKI dengan para penghayat-penghayat lainnya, bagaimana sih responnya? Saya rasa responnya bagus, tidak ada masalah, semua saling mendukung di Kota Batu. Termasuk di Dewan Kesenian Kota Batu juga sama. Kita bisa bersinergi, bisa berjalan dengan baik. Ya, kita terima kasih sekali betul di Batu ini sama sekali tidak ada kendala apapun yang untuk tentang itu. Berjalan mulus, nggak ada rintangan ya Pak ya? Nggak ada rintangan. Baik, nah Pak, kalau untuk fasilitas sendiri nih ya Pak Tommy ya, ini bagaimana sih Pak Tommy MLKI memfasilitasi komunitas penghayat kepercayaan ini Pak, agar mereka dapat menjalankan keyakinannya begitu? Jadi gini, kalau tentang memfasilitasi, MLKI istilahnya memfasilitasi ini kan apa yang ada keluhan daripada penghayat yang mana secara legal tentang surat-surat yang setiap paguyuban ini kan mempunyai ini ya, apa Mbak ya, paguyuban masing-masing itu ya, itu kan harus ada legalnya. Nah, kita yang membantu ke Dinas Kesatuan Bangsa Politik gitu, kita menyampaikan ke sana intinya bahwa di Batu ini loh ada penghayat dari katakanlah apa, misalnya seperti kayak salah satunya mungkin Kapribaden, katakan seperti itu. Nah, itu surat-suratnya apa? Ketika kita sudah lengkap, kita masukkan ke dinas, termasuk kita pendataan. Pendataan itu kita serahkan ke
Kesbang, di Dinas Kesbang. Walaupun sifatnya itu secara legal dia belum lengkap, tetap kita masukkan dan kita juga minta tolong kepada Kesbang, intinya tetap tercatat. Tetap tercatat. Kita sudah berkoordinasi dengan dinas, intinya tercatat. Namun yang sudah punya legal seperti Saptodarmo, Kabupaten, ya tetap kita ajukan. Ada memang seperti kayak yang lainnya, Murtitomo itu sudah jelas, tapi kan dia dari pusat. Kita tinggal nunggu dari itu, ya nanti kita masukkan. Pokoknya MLKI tujuannya memfasilitasi, membantu tentang itu, tentang dari apa kelengkapan administrasinya, termasuk dari sisi pendidikan untuk itu, terus perubahan daripada KTP kita membantu. Oke, berarti ini secara kalau dari 17 paguyuban ini semuanya sudah berlegal, apakah ada yang masih berproses begitu Pak untuk legalitas? Masih ada yang berproses, dan memang ya tetap kita, maaf ya Mbak Antia, karena kita juga minoritas, tapi ini kan dari ajaran leluhur, dari itu semua, ya kita bantu lah, kita saling bantu untuk sampai mereka mendapatkan hak-haknya. Benar, iya. Nah, biasanya kalau untuk yang masih legalnya belum selesai itu biasanya dari segi apa sih Pak yang mereka masih belum terselesaikan begitu dari masing-masing paguyuban itu? Biasanya apa sih? Ya tentang mungkin dari kumhamnya, atau biasanya gini, setiap tentang dari sisi ada apa ya? Apa ya Mbak Antia namanya, untuk buku pedoman. Buku pedoman. Ya, anggap aja buku pedoman. Buku pedoman ini ketika kita mau masukkan ke ini, itu kita kemarin juga gitu dari Kabupaten, walaupun sudah setuju daripada pendidikan dan kebudayaan, tetap di situ kan mereka juga harus ini menyerahkan tentang buku pedoman itu, ini loh tata cara ibadah kami seperti ini. Itu harus diketahui oleh dinas-dinas terkait kan gitu. Jadi ketika ini tidak melanggar daripada tatanan yang ada di Indonesia, bisa diterima kan gitu. Berarti memang ketika itu juga harus melengkapi buku pedoman juga. Betul, ya maksudnya ya. Itu betul. Ya itu memang harus. Jadi kan setiap ini macam-macam. Kayak mungkin dari Saptodarmo, mungkin dari buku pedoman itu termasuk juga ada sebelum legal itu keluar mungkin kayak Wawarah 7 itu kan ada. Kalau di Kabupaten sendiri juga tata cara sembayangnya itu bisa dijelaskan di situ. Itu kita serahkan ke dinas, termasuk dari sisi Kesbang juga harus tahu, sehingga Kabupaten sendiri pada waktu kebetulan saya dari Kabupaten, kita urus sampai ke Kesbang sehingga Kesbang bisa mengeluarkan surat keterangan terdaftar gitu. Oke, baik. Nah Pak, memang sebetulnya apa sih manfaatnya jika memang mereka para paguyuban ini telah terdata di Kesbang ini, nantinya apa sih yang akan didapatkan fungsinya dari pemerintahan? Salah satunya yaitu tadi seperti kayak ada pembinaan terus perubahan daripada, istilahnya dinas pasti memfasilitasi itu semua, saya rasa. Tentang pendidikan, tentang perkawinan, saya rasa kan itu mutlak ya Mbak ya, dan itu jelas ya. Tentang hal seperti itu tuh saya rasa itu jelas. Nah, kalau kita berbicara tentang tantangan sendiri ya Pak Tommy ya, ini apa sih Pak tantangan utama yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan di Indonesia saat ini Pak? Kalau ngomong Indonesia pasti tentang perkawinan, terus pendidikan, terus perubahan KTP, terus pemakaman itu. Tapi yang sering terkendala adalah di posisi pendidikan, karena kalau di pendidikan itu katakanlah penghayat A gitu, itu berarti kan sistem daripada tata cara pendidik itu kan tetap harus diambilkan dari kepercayaan dari
guru pengajarnya yang dari Iya. kepercayaan. Itu yang masih Itu yang ya. Itu yang terjadi di situ. Terus dari MLKI sendiri sekarang lagi pembenahan tentang posisi perkawinan dan pemakaman. Ini cuma penyampaian aja ya, Mbak. Jadi gini, katakanlah yang meninggal dari orang kepercayaan. Kalau nun sewu, kalau misalkan namanya pemakaman umum, berarti kan ini harus dimakamkan di makam umum siapapun, kan gitu. Baik agama apa, baik kepercayaan apa, berarti kan posisinya kan umum, kan gitu. Kadang-kadang terjadi kendala di sini. Terus tempat-tempat pembangunan ibadah, pembangunan ibadah katakanlah ini harus ada izin, walaupun ada izinnya karena ya namanya juga masyarakat. Nah ini kan paling tidak kita memberikan solusi, memberikan sebuah pembinaan ataupun penjelasan bahwa pengertian gitu, penjelasan. Itu yang paling sering itu. Nah. Perkawinan antara kepercayaan dengan agama, ataupun tata cara perkawinan antar kepercayaan. Ini yang masih dalam apa ya, penataan lah istilahnya. Lagi berarti cukup lumayan pelik juga Pak ternyata ini ya. Baik Pak, ini ternyata mau ada yang lewat, kita tahan dulu ya, kita ke belakang dulu sambil ngopi. Tetap dalam program acara Ngobrol Santai, usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Ngobrol Santai. Kita di segmen yang ketiga. Kita masih membahas tentang peran Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia dalam menjaga keragaman dan kearifan lokal pemirsa. Dan tentunya saya masih bersama dengan Pak Tommy Wibowo, Ketua Presidium MLKI Kota Batu pemirsa. Wah, berarti ini PR-nya lumayan banyak ya Pak ya MLKI ini. Banyak. Baik. Kira-kira fokusnya apa ini Pak yang akan dikerjakan ke depannya? Yang lagi difokuskan ke apa ini? Yang sekarang. Ya untuk perjalanan MLKI yang ke depan ini ya tentang giat budaya dan tradisi, kita harus bisa bersinergi, membangun toleransi terhadap umat beragama dan mendukung program-program pemerintah, penguatan organisasi, saya rasa itu. Kalau untuk penguatan organisasi ini sendiri, ini apakah juga mendapatkan support dari pemerintah? Pak? Maksud support dalam arti pemerintah, yaitu selama ini kegiatan kami, yang kita ngomong tentang kegiatan itu salah satunya yang dari sisi pembinaan itu Saresehan, itu terus termasuk kegiatan-kegiatan kemarin kita memang didukung oleh Dinas Pariwisata dan Memayu Hayuning Bawono Kota Batu, itu merupakan salah satu giat tahunan yang mana MLKI atas nama MLKI juga dibantu dari teman-teman Kasepuan Wong Batu, dari Songgobrojo, Dewan Kesenian Kota Batu. Artinya kita bersinergi. Di Batu ini saya terima kasih sekali kok, di Batu ini sangat baik. Secara keorganisasian pun kita bisa guyup rukun lah untuk itu. Jadi kita bisa saling menghargai. Cuman karena kebetulan MLKI ini dari bidang sisi penghayatan, kepercayaan, salah satu yang intinya dari kasepuannya, budaya, tradisi, ritual, ataupun kearifan lokal itu memang kita juga ada, tapi ini terbagi-bagi oleh Kasepuan Wong Batu, Dewan Kesenian Kota Batu. Jadi kita bisa sinergi semuanya, termasuk Songgobrojo. Itu peningkatan kerjasama antar lembaga. Jadi kita selaku MLKI, harapan kami penghayat-penghayat di Kota Batu pun juga bisa merucut ke sana gitu. Karena ini ya intinya untuk Kota Batu lah, intinya di situ. Nah Pak, antara MLKI yang di Batu dengan wilayah-wilayah lain untuk bentuk kegiatannya apakah juga hampir sama Pak? Saya rasa hampir sama. Cuman semua kan tergantung dari wilayah masing-masing ataupun dari personnya sendiri yang
bagaimana kita menggerakkan organisasi tersebut, gitu aja. Saya rasa gitu. Sama, sebetulnya sama. Karena kita kuncinya sesanti kita hanya memayu hayuning Kota Batu. Iya, betul. Gitu. Benar. Nah, Pak, kita kan melihat ternyata ini banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh MLKI begitu ya. Bagaimana sih MLKI ini merespon tantangan-tantangan yang ada saat ini begitu? Ya, saat ini tetap kita tanggapi dan setelah itu baru kita evaluasi. Oke, mungkin ada rencana-rencana lagi ke depannya ingin membentuk apa begitu yang sedang dibuat begitu? Kalau untuk dalam apa waktu ini, dekat Mbak? ini, Dalam mungkin waktu ada dekat ini, seperti apa itu kegiatan atau event jenisnya begitu? kalau MLKI kita ngomong di Kota Batu ya. Kalau MLKI di Kota Batu itu giat tahunan memang hanya memayu hayuning Kota Batu. Terus yang kedua ada sarasehan. Sarasehan itu dari seluruh penghayat. Yang kemarin itu memayu hayuning Kota Batu, dan itu pun juga dihadiri daripada Kasepuan Wong Batu yang mana beliau-beliaunya adalah orang budaya tradisi kearifan lokal. Makanya di situ kita judul daripada itu kan penghayat beserta kebudayaan itu menjalin harmonisasi untuk ketentraman Kota Batu. Saya rasa Batu memang kuat kok, Pak, untuk budaya tradisi kearifan lokal para penghayat. Makanya kan kalau untuk harapan kami agenda-agenda ke depan kita bisa guyub rukun untuk mengarah yang lebih baik untuk kekuatan dari sisi budaya tradisi termasuk para penghayat, kasepuan juga itu aja yang kita inginkan. Kalau kemarin ini kan apa itu lagi sibuk di giat Suruhan ya Pak, ya. Pak Tommy ya. Sebentar lagi apa nih Pak kegiatan yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini? Untuk Kota Batu atau untuk Kota para Batu sendiri? Kalau Kota Batu, kalau untuk MLKI kita yaitu ya saling mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kepemerintahan. Contohnya nanti pasti kita ada dari ulang tahunnya Kota Batu. Terus saat di bulan Suro ini kita banyak kegiatan dengan para budayawan, para budaya tradisi, terus masuk lembaga adat, itu kita selalu ada giat di situ. Dan kita juga terima kasih dari sisi lembaga adat, itu dari setiap desa-desa. Kita merasa terima kasih karena apa? Kalau orang Jawa kita ini diwong nih, jadi kita juga diundang, jadi kita itu makanya kita ya sudah, jadi kita saling mendukung untuk kegiatan itu. Oke, berarti ini cukup padat juga ya jadwalnya MLKI Batu ini Pak ya. Oke, nah ini kan sebentar lagi Suruhan akan berakhir ya Pak ya. Ini kira-kira apakah ada rencana sarasehan begitu? Kalau sarasehan sudah kemarin, Pak ya? Bulan apa kemarin? 1 bulan kemarin sebelum bulan Juli ini itu sudah ada itu. Kalau giat yang nanti ini ulang tahun Kota Batu. Termasuk mungkin nanti ya kita nggak tahu kalau agenda ulang tahun Kota Batu ini apa yang ininya dari pemerintah. Kita mengikuti aja. Tapi kalau untuk bulan Suro ini mungkin dari salah satu Kasepuan Wong Batu. Contoh waktu dekat ini tanggal 21 kita juga ada acara yang mana kita diundang oleh lembaga adat dari Bulukerto. Itu terus jadi kegiatan dari desa Bulukerto ini. Apa itu kegiatan Pak bersih desa? Suruhan juga. Di sana Suruhan juga. Ya. Dan itu pun juga salah satunya dan itu yang dari Bulukerto ini malah ini sangat didukung juga oleh pemerintah. Artinya pemerintah, kejaksaan pun mendukung. Terus dari teman-teman kebudayaan juga mendukung. Dari sisi budaya dan kearifan lokal juga mendukung DKKB. Banyak lah Mbak, ini. Makanya kan kita saling nyengkuyung ke sini. Nah, saya tadi kan bilang 21 Juli ini Pak ya, 21 Juli. Acara itu. Baik.
Nah ini kalau untuk yang menuju acara tanggal 21 Juli di Bulukerto ini, apa yang telah dipersiapkan? Sudah persiapan apa aja Pak? Kalau di Bulukerto secara nyuwun sewu ya, kalau secara izin, kita sudah semua. Terus penataan sudah semua, memang sudah mulai dipersiapkan tentang apa tata cara ataupun saya rasa setiap desa ataupun lembaga adatnya yang dari desa pasti beliaunya yang sudah memahami karena sudah puluhan dan ratusan tahun dia yang itu. Jadi kita yang dari MLKI saling mengguyur, mendukung, Handar Beni mendukung untuk acara itu. Oke. Mungkin buat pemirsa Dawan TV yang mau nonton Pak tanggal 21 ya Pak, itu buat umum ya Pak ya? Iya, masyarakat boleh hadir. Ada apa aja Pak acaranya nanti itu Pak? Acara dari situ kita belum ini. Oke. Cuman kita udah dapat undangan tapi belum nggak hafal gitu. Pokoknya nanti tanggal 21 Juli ya pemirsa ya di Desa Bulukerto. Keliran di daerah. Di Keliran ya Pak ya? Keliran di situ Mbak Andi. Oke, baik. Dan di situ juga ada saresan juga yang dihadiri dari Kasintal Kejaksaan. Beliaunya juga membidangi daripada Pakem ini. Pak Yanuar salah satunya juga dia nanti memberikan narasumber lah untuk itu. Nah, baik Pak. Nah, kalau kita berbicara tentang peran sendiri Pak ya, kalau untuk MLKI sendiri ini berperan dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ini sejauh mana sih Pak perannya Pak? Kalau kita ngomong di Batu ya, saya rasa pun di mana-mana juga seperti itu. Kita harus bersinergi Mbak dengan para budayawan, dengan kearifan lokal, karena gini, adanya budaya itu pasti juga ada daripada sisi ajaran leluhur, itu pasti. Dan itu salah satu secara fenomena dari sisi semesta ini sudah tidak terbatas, itu bagi saya sudah tidak terbatas lagi. Karena apa? Memang secara individu kayak saya sama panjenengan itu memang tata cara doa mungkin beda, tapi ini sudah nggak terbatas karena kita hubungan kita dengan yang Maha Kuasa itu. Mau menghadap kemana monggo kan gitu. Jadi itu yang di situ. Baik Pak Tommy, ini mau ada yang lewat ya lagi-lagi ya. Kita sabar dulu, tetap dalam program acara Ngobrol Kebut Santai. Usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, masih bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program Ngobras dan masih membahas tentang peran MLKI dalam menjaga keragaman dan kearifan lokal pemirsa ya. Oke, berarti memang kita harus bisa bersinergi dengan pihak-pihak luar juga begitu ya Pak ya, berarti harus itu. Oke, dan ini juga sudah banyak sekali yang direncanakan oleh MLKI sendiri Pak. Tentu juga sudah mulai banyak agenda yang direncanakan ya Pak ya. Kalau agenda ada memang. Ya salah satunya ya tentang yang terutama itu adalah sosialisasi. Sosialisasi itu karena apa? Kita juga akan memberikan sebuah pemaparan terhadap masyarakat bahwa kadang gini, kenapa harus sosialisasi itu harus kita jalankan? Karena kita juga nggak menakut-nakuti seluruh masyarakat yang katakanlah ada di Kota Batu. Karena gini, masyarakat ini kadang-kadang punya rasa ketakutan kan. Rasa ketakutan itu bahwa oh ini nanti begini, oh ini nanti begini. Padahal sekarang secara hukum, secara perundang-undangan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya dari Mahkamah Konstitusi. Iya, MK. Itu kan bahwa kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut bahwa kita orang-orang penghayat ataupun apa, kita nggak perlu takut. Bahwa kita sudah dilindungi daripada undang-undang. Dan keputusan dari Mahkamah Konstitusi sudah jelas. Makanya kan kita memberikan sosialisasi di situ. Terus kemudahan-kemudahan daripada sisi kepengurusan kependudukan
siapa yang mau untuk menggantikan kolom agama. Ini salah satunya di situ. Terus tentang pendidikan kita pun juga harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan ataupun dari sekolah masing-masing, yang mana kita ada kendala ataupun apa, kita harus memberikan penjelasan di situ. Berarti ini kalau untuk yang di sekolah-sekolah juga masuk ya Pak ya? Masuk. Oke. Masuk. Dan cuman kebetulan, maaf ya, nanti karena kita dari minoritas ya, minoritas, sehingga untuk mengarah ke sana itu masih belum banyak. Tapi ada ya Pak ya? Ada. Dan untuk menetapkan tentang dari sisi guru pengajarnya juga, itu yang harus ini karena ajaran yang di situ kan ajarannya pasti ajaran budi pekerti. Iya, betul. Itu kan harus dikaji kembali. Oke. Berarti kalau yang di lingkungan sekolah pun juga sudah mulai ada begitu Pak? Ada. Kira-kira ya memang nggak banyak, ya katakanlah masih segelintir lah ya, istilahnya belum banyak. Di pun juga sudah ada. Juga sudah ada. Biasanya kalau sudah mulai masuk di institusi pendidikan begitu, apa sih Pak kendala-kendala yang dialami oleh mereka? Ya ini cara ini apa ya, nanti saya lupa kok. Ya tentang ajaran-ajaran daripada pendidikannya sampai gurunya, kan kita harus mempersiapkan itu semua. Tuh, dan kita berkoordinasi dengan dinas pendidikan, kita harus berkoordinasi itu. Itu aja saya rasa kalau di Batu nggak sulit kok sebenarnya di Batu. Di Batu ini, makanya saya tadi bilang saya terima kasih sekali karena tidak ada kendala dan apa-apa. Cuman hanya kita berkoordinasi untuk tentang penataan itu. Gitu. Kalau untuk program sendiri Pak, ini program apa sih Pak yang sudah mulai direncanakan MLKI ke depannya Pak di tahun ini? Untuk tahun ke depan. Yang tahun ke depan. Ya saya rasa kita masih tetap ya tentang, kalau Saresen kan jelas kita sudah didukung ya sama Dinas Pariwisata dan Kejaksaan. Kalau untuk giat-giat ke depan ya itu, selama ini kita masih penguatan di dalam organisasi kita sendiri. Terus yang kedua, kita bersosialisasi itu untuk memberikan sebuah pemaparan ini loh, penghayat itu ini, sehingga masyarakat merasa aman, yang merasa dirinya masih berpegang teguh daripada sisi ajaran. Itu. Berarti lebih ke penguatan organisasi begitu ya Pak Tommy? Dari situ. Nah Pak, berarti kan tadi kan kalau yang kita ngobrolin di awal tadi ada 17 paguyuban ya, yang sudah didata juga di Kota Batu. Apakah ada lagi Pak tambahan lagi di tahun depan? Mungkin yang sudah mulai? Ya mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada. Karena kemarin itu kan setelah kita hitung itu jumlahnya 16, sekarang tambah lagi 17, salah satunya yaitu tadi Kasepuan yang namanya dari KBW, Kawruh Budi Wijayanti, itu yang baru. Itu mudah-mudahan ke depan selalu ada. Dan tugas kita hanya mendata. Kita datang mendata, terus ada kendala apa tidak gitu. Selama itu secara persyaratan administrasi mereka lengkap ya nggak ada masalah. Kalau tentang ibadah monggo dijalankan dengan jalan masing-masing. Kalau kita ngomongin di wilayah-wilayah lain, apakah juga mungkin sebanyak itu Pak atau bisa lebih ya? Bisa lebih banyak. Jogja lebih banyak. Solo banyak. Kabupaten Malang kota kalau dihitung adalah kalau kisaran di atas 50 lah. Oke. Kalau yang di Jogja malah kalau satu Indonesia itu totalnya 128 kalau nggak salah. Itu semua sudah berlegal semua ya Pak ya itu ya? Saya rasa sudah. Oke Pak, kedepannya kalau misalnya ingin mengurus administrasinya itu apa aja sih Pak biasanya yang harus dibawa Pak Tommy persyaratannya?
Kalau persyaratan yang dari setiap paguyuban yang jelas pasti akte pendirian. Oke. Setelah akte pendirian itu pasti ada NPWP masing-masing. Terus Kumham itu harus jelas. Terus salah satu kalau dari penghayat ya, terus itu ada pedoman setiap penghayat yang mana dari sisi ajaran mereka. Tuh, terus surat surat izin tempat tinggal. Jadi surat izin wilayahnya yang dimana didiami salah satu paguyuban itu. Salah satunya itu seperti dari RT RW setempat biasanya ya. Betul, surat dari RT RW setempat. Oke, Pak, ini kan kita sudah ada di penghujung acara, Pak. Mungkin bisa disampaikan, Pak, untuk Ada lagi saya sampaikan ADART-nya. Oke, ADART itu ya. harus ada. Mungkin bisa diinformasikan ke pemirsa Dharma TV yang di rumah, Pak, untuk harapan ke depannya seperti apa kepada pemerintah maupun lembaga pendidikan maupun kepada masyarakat seperti apa, Pak? Silakan sampaikan, Pak. Oh, kalau untuk kedepannya daripada MLKI, harapan kami dari sisi kepemerintahan, ya kita banyak didukung, lebih didukung lagi untuk para paguyuban. Didukung lagi kayak gimana, Pak? Artinya kita sudah didukung kan kita sudah dibantu dengan persyaratan apapun, kita sudah dimudahkan oleh pemerintah. Namun dengan hal itu tidak ada yang dipersulit. Tapi yang penting dari kita sendiri juga harus ada lengkap persyaratan surat-surat ataupun itu, terus pembinaan dari pemerintah, termasuk sisi perundang-undangan ataupun keputusan-keputusan itu, surat-surat keputusan yang dari pemerintahan itu harus sudah ada semua, dan bisa menjamin atas hak-hak masyarakat yang menganut daripada ajaran-ajaran ini. Itu aja yang kita sampaikan. Jadi lebih dipermudah lah, karena kita kaum minoritas ini, masyarakat ini membutuhkan itu juga. Kepada lembaga pendidikan, Pak, mungkin mau sampaikan, Pak, untuk harapannya ke lembaga pendidikan. Kalau kita saya rasa dari lembaga pendidikan banyak membantu kita untuk tentang secara pendidikan. Terus ya saya rasa cukup lah syarat-syaratnya. Tinggal kita dari MLKI sendiri yang harus juga menata itu, dan kita berkoordinasi dengan kepemerintahan. Jadi kita harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, terus Kejaksaan, terus juga dari catatan sipil, karena catatan sipil menyangkut daripada perkawinan, terus perubahan daripada kolom agama. Betul. Itu. Oke. Jadi pemerintah supaya bisa lebih mempermudah, artinya kan dari para dinas tenaga kerja, karena kan jadi katanya ini KTP-nya penghayat, kita pinginnya semua nggak ada masalah gitu, mau ke dinas, mau ke sekolah ke militer ataupun dari sisi universitas. Jadi semua alat gitu, Pak, ya? Iya. Untuk masyarakat. Jadi minoritas diperlakukan sama. Betul. Baik. Dan untuk masyarakat luas, Pak, mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa Dharma TV yang di rumah yang sedang nonton, monggo, Pak. Ya, apa ya yang perlu kami sampaikan, intinya saling bekerja sama, saling mendukung, menjaga ketentraman masyarakat dan alam seutuhnya demi membangun Nusantara Indonesia lebih baik. Luar biasa. Bertepuk tangannya. Baik, terima kasih Pak Tommy atas
hari ini luar biasa sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini. Saya terima kasih banyak Pak Tony, mudah-mudahan lancar semuanya dan sukses selalu. Dan pemirsa Dharma TV yang di rumah, usai sudah perjumpaan kita kali ini, saya Anti dan kerabat kru yang bertugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.